Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani akhwati rahimakumullah, alhamdulillah. Maka di dalam pembahasan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW, terutama pada pembahasan permintaan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena melihat bagaimana gencarnya siksaan kepada Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad bersabar dan mampu melewatinya, dan melihat gencarnya siksaan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, baik dari para budak yang disiksa oleh para maulanya atau para pemiliknya dengan siksaan begitu kejam, tapi mereka semakin yakin kepada Allah, bahkan semakin bertambah imannya, bukan semakin kendor. Lamma ra'at Quraisyun annal idza'a lam yujdi naf'an, ketika orang-orang Quraisy melihat bahwasanya gangguan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada orang-orang Quraisy tidak menimbulkan manfaat atau tidak ada efek yang nampak dari gangguan tersebut, bal zadal muslimina imanan wa yakinan, bahkan bertambah keyakinannya orang-orang muslim dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin yakin, semakin mantap kepada Allah ta'ala, bukan semakin takut atau malah lari. Masyau ila rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa talabu minhu ayya'buda alihatahum, dan meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah sesembahan-sesembahan mereka, untuk menyembah tuhan-tuhan mereka. Jadi membujuk Rasul setelah gagal memberikan gangguan, jadi mereka langsung membujuk Nabi Muhammad SAW. Wa ya'budu alihahu, menyembah Tuhan mereka. Fa anzalallahu alaihi surah Al-Kafirun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Wala ana abidum wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak menyembah apa-apa yang kami sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan kami juga tidak menyembah apa-apa yang kau sembah. Ditutup dengan wala antum abiduna ma a'bud, engkau tidak menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin, maka bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini karena ketika itu orang kafir Quraisy ngajak negosiasi. Ya, ini sambil mengata, ya sudah, ini biar kita sama-sama enak, wahai Muhammad, kamu nyembah Tuhanku, aku juga nyembah Tuhanmu. Jadi parwan. Ini namanya ad-dinul gadu-gadu, ini agama gadu-gadu. Jadi sudah, ke gereja ikut gereja, ke masjid ikut sholat, nanti ke pura ikut ke pura, ke vihara ikut, ya. Jadi pokoknya ke tempat ibadahnya semua ikut, nanti ikut doa pakai doa mereka. Ketika di gereja mengucapkan salamnya salam mereka,
Ketika di hadapan orang Hindu pakai salam mereka, di hadapan orang Buddha pakai salam mereka, hakadha. Tidak boleh di sini. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, sudah. Kau jalani apa yang kau yakini, dan bagiku waliyadin, dan bagiku agamaku. Jadi jangan sampai agama ini dicampur porak-poranda, nggak boleh ini. Nggak boleh. Jadi akhirnya akidahnya bisa rusak kalau memporak-porandakan antara akidah ini dan akidah lainnya. Rusak ini. Sudah rusak akidahnya, pasti rusak agamanya. Rusak agamanya, rusak syariatnya. Rusak syariatnya, pasti jauh dari Allah Ta'ala dan dekat dengan kufuran. Sudah pasti itu. Jadi batasan-batasan kita toleransi ini sudah dikasih contoh sama Nabi Muhammad. Ketika orang-orang kafir ini minta, ya Muhammad, ya sudah, yuk kamu nyembah Tuhanku, kami juga ikut nyembah Tuhanmu. Jadi kita sama-sama enak. Paron ini ibaratnya. Kamu diuntungkan, saya juga diuntungkan. Tidak bisa. Untuk agama nggak ada negosiasi. Kalau nyembah Allah, ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sesuatu pun yang sekutu dengannya, sekufu dengan Allah, tidak ada. Dan tiada sekutunya Allah Ta'ala ini. Sudah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, yang memiliki kerajaan, yang memiliki segala pujian, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan atas segala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak atas segala sesuatunya. Hakata. Ini Allah Ta'ala semua kehendaknya Allah. Jadi jangan sampai akidah ini dicampur-campur. Jadi akidah gaduh-gaduh ini. Agamanya gaduh-gaduh, ikut ke sana nggak apa-apa. Sudah, yuk kita merayakan Natal bersama, ikut Natal. Nanti kita merayakan apalagi Nyepi bersama. Kita merayakan Hari Raya Waisak bersama. Mereka bagi yang merayakan, ya sudah, biarkan mereka merayakan. Kita nggak perlu merayakan, kita menghormati mereka. Tapi jangan sampai cara kita menghormati mereka, kita mengikut merayakan. Kita pakai topi Sinterklas, kita pakai apa. Jadi Nabi sudah memberi contoh nih. Kalau nggak mau ikut Nabi, mau ikut siapa lagi? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Bahagia. Falamma ayishu talabu minhu ayusqita minal Qur'ani ma yaghiduhum min dammi alihatihim wa ibadatihim au yubaddilahu bi Qur'anin akhar. Maka mereka juga ketika mereka putus asa karena meminta orang-orang Islam, orang Nabi Muhammad ini untuk apa? Meninggalkan Al-Qur'an dan meninggalkan hal-hal yang membuat mereka marah daripada celaan-celaan kepada Tuhan mereka dan ibadah mereka. Jadi Al-Quran isinya kan penjelasan dan celaan kepada ibadah mereka juga. Qul ya ayyuhal kafirun ini contohnya nih, celaan. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Bahagia. Jadi ini penjelasan bahwa syariatnya harus tegak. Bahagia. Mereka merasa putus asa dengan hal tersebut. Bahkan mereka pun meminta Nabi SAW untuk mengganti ayubadilahu bi Qur'an akhar, mengganti Al-Quran dengan Al-Quran yang lain. Ini udah luar biasa nih. Nabi disuruh mengganti Al-Quran ini. Ini sudah suatu hal yang mustahil. Mengganti Al-Quran dengan Al-Quran lain. Cari Al-Quranmu, coba Al-Quranmu ini disaring lagi, difilter lagi. Mustahil. Ya, mustahil sama sekali. Sudah jelas. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah enggak pernah ngomong pakai hawa nafsunya kecuali itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Rasulullah ini seorang pendusta. Rasulullah ini mempunyai sifat sidik dan tabligh, wajib menyampaikan amanah. Tabligh dan amanah, menyampaikan wa amanah dan dapat dipercaya. Ketika Rasulullah mengganti Quran lain, berarti Rasulullah sudah amanah lagi dan tidak tabligh. Dan itu sifat mustahil Rasul. Mustahil Rasul seorang kadzab. Mustahil Rasul seperti gitu. Mustahil Rasul seorang khain, pengkhianat. Mustahil. Bahagia. Fa anzalallahu jawaban lahum, maka Allah Ta'ala menurunkan jawaban untuk mereka. Qul ma yakunu li an ubadilahum min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha ilayya. Tidaklah patut bagiku menggantinya, karena mengganti Al-Quran ini tadi ya. Aku tidak mengikuti kemuliaan
orang tidak mengikuti sesuatu kecuali apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku. Jadi Rasulullah ini in attabi ila ma yuha ilayya, tidak mengikuti sesuatu kecuali apa-apa yang telah diwahyukan. Jadi semua yang Rasulullah sampaikan adalah wahyu. Dan tidak mungkin Rasulullah menggantikan Al-Quran. Jadi oleh karena itu ini adalah ketegasan Nabi Muhammad di dalam mendirikan syariat Islam. Paling tidak dari sini kita dapat melihat bagaimana Nabi berusaha melindungi agamanya dari aliran-aliran luar Islam yang merusak dengan asas toleransi dan lain sebagainya. Semoga Allah melindungi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.